Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 dalam mata kuliah analisa berorientasi objek yang didoseni oleh Pak Ihwanul Hakim dari kelas IF 405. Hari ini kami ingin mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami untuk ulangan akhir semester kami. Untuk kelompok kami terdiri dari 5 orang, yaitu yang pertama ada Mas Aldia Risnanda, kemudian ada Mas Arya Gesang Kalpaturu Mulya, kemudian ada Desanti Nurliansyah Ramadan, kemudian ada Denny Widi Alfian, dan yang terakhir ada Rahman Hadi Winarno. Jadi untuk presentasi hari ini saya berserta kelompok ingin mempresentasikan analisa aplikasi absensi di PT Himatika. Kita langsung masuk ke bagian materi. Yang pertama adalah poin pembahasan, yaitu ada 7. Yang pertama adalah pendahuluan, kemudian proses bisnis sistem berjalan, ada use case diagram, ada activity dan sequence diagram, kemudian ada class diagram, ada state card diagram, dan komponen diagram. Kemudian masuk ke bagian pendahuluan, ya ini adalah infografis dari sistem informasi absensi dan lembur di PT Himatika. Yang pertama ada di PT Himatika, yaitu sejenis perusahaan, kemudian ada skala operasi, kemudian ada pemicu dari overtime-nya, kemudian masuk ke bagian administrator ataupun aplikasinya, kemudian ada juga di bawahnya kebutuhan dari sistemnya, kemudian dari administrasi aplikasi masuk ke database karyawan, kemudian bisa masuk juga dari aturan jam ataupun kerja shift-nya, masuk ke pencatatan data karyawan, kemudian pengambilan sidik jari saat absensi, yang akan masuk ke mesin absensi biometrik. Kemudian dari mesin absensi akan masuk ke pemindahan data melalui cloud. Kemudian masuk ke bagian pencatatan tanggal. Kemudian akan masuk ke bagian analisis data dan input absen. Kemudian masuk ke laporan overtime jam kerja dari karyawan. Kemudian masuk juga ke laporan absensi harian yang akan dikunci dengan akses user dengan login. Kemudian karyawan bisa masuk ke boot komputer untuk absensi, kemudian melihat laporannya sendiri dan melihat laporan dari manajemen. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya yaitu Mas Denny Widialfian untuk slide berikutnya dari halaman 4 sampai 6. Waktu dan tempat dipersilakan. Selamat pagi. Perkenalkan nama saya Denny Wade Alfian. Saya akan melanjutkan presentasi. Di sini kita akan membahas flow map sistem absensi berjalan ya pada PT Himatika. Pertama, mari kita lihat pada kolom administrator sistem terlebih dahulu ya di bagian kanan tengah. Nah, alur ini dimulai dari sini ya. Nah, setelah administrator melakukan login, ada 3 langkah awal yang dilakukan. Yang pertama, administrator itu mengentry data karyawan terlebih dahulu, seperti NIP, nama, dan shift-nya. Lalu, langkah yang kedua, administrator merekam 5 sampel sidik jari karyawan. Lalu, langkah yang ketiga, administrator memasukkan data shift yang meliputi jam masuk, jam istirahat, dan jam pulang. Nah, semua data awal ini kemudian disimpan ya di dalam database master data karyawan. Selanjutnya, kita beralih ke proses harian. Di kolom paling kiri ya ada karyawan di situ. Di sini karyawan melakukan login ya di boot komputer, lalu menempelkan sidik jarinya untuk absen masuk ya. Lalu absen istirahat dan absen pulang juga. Lalu proses ini tuh eh, berlangsung terhubung ya ke mesin absensi sidik jari. Lalu pada langkah yang kelima, mesin akan menverifikasi apakah sidik jari cocok dengan database atau tidak ya. Jika cocok, mesin akan langsung melakukan ke langkah yang keenam ya, yaitu merekam waktu scan dan menyimpannya sebagai raw data atau data mentah absensi. Lalu setelah shift selesai, kembali lagi ke administrator sistem di sini. Lalu pada langkah yang ketujuh di sini ada admin ya.
admin akan masuk menarik dan memindahkan data mentah dari mesin ya. Lalu ke langkah yang kedelapan, yaitu sistem akan menghitung keterlambatan dan jam overtime karyawan ya, atau lembur juga secara otomatis. Lalu di langkah ke-9 di sini, sistem ini melakukan pengecekan ya, apakah ada karyawan yang tidak masuk atau tidak. Nah, jika iya, admin harus melakukan langkah yang ke-10 yaitu mengentry absensi secara manual beserta alasannya. Misalnya alasannya sakit atau cuti seperti itu. Nah, jika tidak, di sini data langsung masuk ke penyimpanan final ya. Di sini kedua alur tersebut akan disimpan ke dalam database ya, yang bernama data absensi terolah seperti itu. Lalu selanjutnya proses terakhir di sini adalah laporan ya yang bisa dilakukan oleh administrator. Nah, berdasarkan data absensi terolah tadi, administrator dapat melihat laporan akhirnya seperti itu. Nah, di sini laporan ini kemudian didiskusikan ke dua pihak ya. Yang pertama ke karyawan dapat melihat laporan absensi atau overtime pribadi mereka yang di sini ada di langkah 12. Lalu yang kedua, kita masuk ke kolom paling kiri ya, ke langkah 13. Di sini laporan ini juga bisa diteruskan ke manajemen untuk diperiksa lebih lanjut seperti itu. Slide selanjutnya. Selanjutnya kita akan menganalisa eh, sesuai dengan analisa Pisces ya. Yang pertama dari aspek performance, di sini permasalahan utamanya kita menemukan penarikan data dari mesin lambat ya setelah shift selesai. Nah, di sini beban admin sangat tinggi akibat banyaknya entry manual. Lalu di sini untuk indikasi kebutuhannya, sistem terotomatisasi secara real time untuk mengurangi beban input manual dan mempercepat operasional harian. Lalu untuk aspek information, permasalahan utamanya kita temukan kategori absen tidak standar ya. Logikanya dihitung overtime dan keterlambatan masih terpisah atau ambigu, maaf. Selanjutnya untuk indikasi kebutuhan, struktur data absen yang baku dan modul perhitungan terintegrasi yang transparan untuk akurasi laporan. Lalu untuk aspek ekonomi, permasalahan utamanya di sini investasi alat tidak sebanding dengan efisiensi stafnya. Pengecekan overtime yang lambat biasanya pada tanggal 20 beresiko pada biaya gajinya. Lalu untuk indikasi kebutuhan, otomatisasi maksimal untuk menekan biaya admin serta monitoring overtime continue ya yang terhubung ke penggajian. Untuk slide selanjutnya, di aspek kontrol di sini kita temukan rentan ya manipulasi data absen oleh admin tanpa rekam jejak. Batasan hak akses antar peran pengguna tidak jelas. Lalu untuk indikasi kebutuhannya penerapan audit trail atau rekam jejak perubahan ya dan role based access control atau RBAC yang ketat. Lalu untuk aspek efisiensi kita temukan permasalahan utamanya di sini banyak tahapan kerja manual yang berulang. Laporan mentah menyulitkan manajemen membaca tren absensi secara cepat. Lalu untuk indikasi kebutuhan, penyediaan auto rule untuk kasus absen dan dashboard analitik visual untuk keputusan manajerial yang cepat. Lalu untuk aspek yang terakhir yaitu service, di sini kita temukan akses informasi karyawan terbatas hanya di boot komputer. Manajemen terlambat merespon anomali kehadiran. Lalu untuk indikasi kebutuhannya, fasilitas akses mandiri di web atau mobile bagi karyawan dan fitur notifikasi otomatis atau alert untuk manajemen. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Arya. Terima kasih. Selanjutnya, selanjutnya saya akan membacakan presentasi tentang use case diagram. Di gambar nomor 2 ini ada use case diagram sistem aplikasi dari absensi PT Himatika. Use case diagram menggambarkan interaksi antara aktor dengan fungsionalitas yang disediakan oleh sistem aplikasi absensi PT Himatika. Di sini terdapat 4 aktor, yaitu administrator sistem, karyawan, manajemen, dan mesin absensi sidik jari sebagai aktor sistem yang bersifat non-human actor. Di sini bisa kita lihat
Administrator sistem ini bisa melakukan data entry shift, entry absensi karyawan, lalu mengolah data absensi, dan mengentry data karyawan yang diekstrak dari data sidik jari. Lalu bisa juga melihat laporan absensi per karyawan dan melihat laporan overtime per karyawan, melihat laporan overtime seluruh karyawan, melihat laporan absensi seluruh karyawan, dan bisa melakukan login pastinya. Lalu untuk karyawan di sini, dia dibatasi hanya untuk melihat laporan absensi per karyawan, lalu melihat laporan overtime per karyawan untuk karyawan itu sendiri, dan hanya bisa login. Dengan manajemen juga dibatasi untuk melihat laporan overtime seluruh karyawan dan melihat laporan absensi seluruh karyawan. Lalu selanjutnya ada activity diagram. Activity diagram dan sekuensi diagram itu fungsinya adalah untuk mengentry data karyawan, lalu mengentry data shift, mengentry data absensi karyawan, melihat laporan absensi seluruh karyawan, melihat laporan overtime seluruh karyawan, melihat laporan absensi per karyawan, dan melihat laporan overtime per karyawan. Di sini flowchartnya dari pengguna itu melakukan login pertama kali, lalu dilanjut dimasukkan ke dalam sistem. Sistem memvalidasi data login, apakah data loginnya itu valid atau tidak. Jika tidak, maka menampilkan pesan login gagal. Apabila loginnya berhasil, maka sistem akan mengarahkan ke administrator untuk memilih proses, mengelola data karyawan, dan menyimpannya di data karyawan. Lalu, administrator juga melakukan pengelolaan data shift ke sistem yang disimpan oleh sistem di data shift. Lalu, administrator juga menginput absensi manual yang disimpan di sistem juga. Lalu, sistem di sini mengolah data absensi dan overtime, lalu membuat laporan, menampilkan laporan, dan selesai. Next, Mas. Untuk sequence diagram, di sini pengguna login melalui administrator, lalu administrator mengirim username dan passwordnya ke sistem absensi. Sistem absensi memvalidasi apakah data login ke database, lalu hasil validasinya kembali lagi ke sistem absensi. Setelah itu, administrator akan menampilkan menu utama untuk mengelola data karyawan, kembali lagi ke sistem absensi untuk menyimpan data karyawannya di database. Setelah data tersimpan, maka sistem akan menampilkan pesan berhasil ke administrator. Dan lalu administrator juga mengelola data shift ke sistem absensi yang disimpan di database. Lalu database menyimpan data shift-nya, sistem menampilkan pesan berhasil ke administrator yang melanjutkan untuk menginput absensi manual ke sistem absensi lagi yang disimpan di data absensi database. Lalu setelah data absensi itu disimpan di database, sistem akan menampilkan pesan berhasil ke administrator. Lalu administrator akan meminta laporan absensi dan overtime ke sistem. Lalu sistem mengambil data absensi dan shift dari database. Lalu sistem akan mengolah data absensi dan overtime-nya untuk ditampilkan ke administrator dan ke pengguna jika loginnya valid. Jika loginnya tidak valid, maka administrator akan maka sistem akan menampilkan pesan login gagal. Sekian dari saya. Jadi akan dibacakan oleh Mas Aldia. Baik, terima kasih Mas. Di sini saya akan membacakan kelas diagramnya, yaitu ada karyawan. Di sini karyawan ditempatkan pada shift assessment,
lalu menggunakan SIP ID. Lalu dari SIS assessment, sistem melakukan penginputan absensi. Nah, dari sini lalu ada pencatatan waktu overtime. Lalu dari user yang melaporkan mengakses ke data overtime. Lanjut slide berikutnya. Nah, di sini ada kelas diagram sip kerja. Karyawan ditempatkan pada SIS assessment dan menggunakan data sip kerja. Nah, di sini data entitasnya menggunakan ID. Lalu ada jadwal shift, lalu ada shift template. Lalu communication di sumber data. Lalu hasil dari perhitungan overtime akan terrealisasikan ke data manajemen. Lanjut ke slide berikutnya. Ini ada kelas diagram yang berbasis raw data absensi. Jadi, untuk karyawan yang memiliki data ID akan dikirim melalui data di mesin absensi dan diolah menghasilkan log transfer. Lalu informasi data karyawan diolah menjadi absensi hasil olahan dari mesin absensi yang sebelumnya diinput melalui ada ID sidik jari, lalu entitas resmi yang bertipe scan, nama, dan keterangan. Keterangan relasi biasa satu tepat waktu, ketergantungan nol atau banyak, dan bagian dari satu atau banyak yang lainnya. Lanjut slide berikutnya. Untuk slide berikutnya akan dibacakan oleh Mas Ahmad. Waktunya dan Fat dipersilakan untuk slide berikutnya. Untuk slide berikutnya tentang kelas data absensi. Kelas data absensi setelah diolah aplikasi absen menggunakan PT menggunakan framework Pinterest dengan simulasi keterangan framework Pinterest adalah P adalah people orang, I information, E entity atau entitas, C communication atau komunikasi, E adalah entity atau entitas atau hasil dari perhitungan, S adalah service atau layanan. Keterangan di atas ini mencakup tentang keterangan relasi dengan associate batas. Contohnya yang batasnya ini ke deskripsi ketergantungan, composition atau bagian dari. Catatannya adalah data absensi adalah data hasil olahan dari raw data absensi sesuai aturan shift dan validasi sistem. Kedua, status absensi dihitung berdasarkan jam masuk, jam istirahat, jam pulang, dan toleransi shift. Poin ketiga,
Overtime dihitung berdasarkan selisih jam kerja dengan jam kerja normal pada shift. Poin keempat, data dapat diakses melalui laporan sesuai hak akses masing-masing pengguna. Next, station chart diagram. Station chart diagram absensi harian PT Himatika. Karyawan atau user start untuk tentatif sebelum masuk jam kerja. Selanjutnya karyawan mencatat diri di mesin absensi. Untuk sistem mengecek aplikasi sesuai jam masuk atau keterlambatan. Untuk jam selanjutnya jam karyawan melanjut. Setelah itu jam selesai istirahat, lanjutnya jam pulang. Untuk sistemnya, sistem catatan mulai istirahat dan jam selesai istirahat. Selanjutnya, sistem menyatat jam pulang kerja, pulang tepat waktu atau overtime. Selesai itu akhiri proses absen harian. Selanjutnya, Mas. Untuk komponen diagram, komponen karyawan digunakan karyawan untuk login ke booth atau komputer sebelum melakukan absen. Kedua, mesin absensi sidik jari, membaca dan memverifikasi sidik jari serta mencatat waktu absen. Untuk ketiga, aplikasi administrator untuk mengelola data karyawan, shift, jadwal, dan data absensi. Untuk database absensi, menyimpan data karyawan, sidik jari, jadwal, shift, dan riwayat absensi. Untuk modul perhitungan, menyimpan data karyawan, sidik jari, jam. Untuk modul perhitungan, menghitung keterlambatan jam dan status kehadiran. Untuk modul laporan, mengolah data menjadi laporan absen periodik. Untuk aplikasi manajemen, digunakan manajemen untuk melihat dan menerima laporan absensi. Untuk sistemnya, komputer karyawan, melanjutkan mesin absensi sidik jari. Selanjutnya, aplikasi administrator, data dibagi dua, data base absen dan perhitungan jam kerja. Selanjutnya, modul laporan, melanjutnya ke manajemen. Next, Mas. Terima kasih presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya saya kembalikan ke Mas Destanto Tio. Oke. Terima kasih Mas Rahman. Berikut adalah hasil presentasi dari kelompok 6, yaitu kelompok kami. Eh, Kami rasa sudah cukup. Mohon maaf jika ada salah kata sebelumnya. Kami dari kelompok 6 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.